Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi anwa'in ni'am wa sakhkhara lana linattakhidha manafi'a min bahimatil an'am wa syarra'a lana it'amat ta'am bi dzabhin nakhri fi ma'lumatil ayyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil hadi ilal islam wa ala alihi wa ashabihi alladhina sadaqu bil iman. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun al hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi awalan bi taqwallah. Ittaqullah kama amarana Allahu fi kitabih, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ayyuhal muslimun al hadirun rahimakumullah, pada kesempatan yang sangat baik ini marilah kita terus menerus merealisasikan dan meningkatkan sikap takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menganugerahkan sangat banyak kenikmatan kepada kita dalam beragam bentuk dan bahkan yang tidak kita minta. Begitu banyaknya limpahan nikmat dan karunia Allah itu sehingga kita tidak mungkin bisa menghitung dan menilainya. Saat ini kita di bulan Dzulqa'dah, salah satu dari 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Bulan depan kita memasuki Dzulhijjah, berikutnya bulan Muharram. Di bulan Dzulhijjah nanti ada ibadah istimewa yang patut kita songsong dan kita sambut dan bahkan kita persiapkan sejak Dzulqa'dah ini. Ada 2 ibadah yang disyariatkan oleh Allah di bulan Dzulhijjah itu dan tidak disyariatkan di bulan yang lain, yaitu ibadah haji yang disyariatkan di Masy'aril Haram dan sekitarnya, dan ibadah kurban yang disyariatkan bagi seluruh umat Islam di dunia, termasuk kita semua. Topik yang kita sampaikan pada khutbah ini adalah tentang hikmah ibadah kurban. Allah Subhanahu wa ta'ala mensyariatkan ibadah kurban ini bagi mereka-mereka yang memiliki kelebihan dan keluasan rizki, agar menyembelih hewan kurban di bulan Dzulhijjah itu tepatnya tanggal 10 sampai 13, dengan tujuan agar nanti dibagikan dagingnya, di samping dimakan sendiri juga dibagi kepada kaum du'afa, para fuqara dan orang-orang miskin, orang-orang kurang beruntung nasibnya. Paling tidak ada 2 ayat dalam surat Al-Hajj ayat 28 dan ayat 36. Allah menganjurkan mereka yang berkorban itu agar berbagi daging yang notabene makanan bergizi tinggi kepada mereka-mereka yang kurang beruntung nasibnya, yang masih sengsara hidupnya karena kefakiran. Pada ayat 28 Allah mengatakan, fakulu minha wa at'imul ba'isal fakir, maka makanlah sebagian daging kurban itu dan berilah makan pula orang-orang yang sengsara hidupnya karena kemiskinan. Pada ayat 36 diulangi dengan kalimat yang hampir sama, fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar, maka makanlah sebagian daging kurban itu dan berilah makan pula mereka yang meminta maupun yang tidak meminta. Artinya bahwa syariat ibadah kurban ini mengingatkan kita bahwa di sekitar kita masih banyak saudara-saudara kita yang hidupnya belum bebas dari beragam bentuk kemiskinan. 2 kemiskinan utama yang paling menyengsarakan adalah kemiskinan harta dan kemiskinan ilmu. Orang-orang yang miskin harta itu jangankan dapat menikmati makanan bermutu dan bergizi tinggi seperti daging, bahkan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup pokok sehari-hari saja mereka masih sering kekurangan. Kepada mereka inilah sepatutnya daging-daging kurban itu didistribusikan. Berdasarkan data statistik nasional, warga negara Indonesia yang masih di bawah garis kemiskinan lebih dari 30 juta. Entah di sekitar kita ada berapa. Kemudian selain kemiskinan harta,
masih banyak pula yang miskin ilmu, yaitu mereka yang belum dapat membebaskan diri dari kungkungan kebodohan. Kemiskinan ilmu ini menyebabkan mereka menjadi terbatas kemampuannya, sehingga tidak dapat mengembangkan nalar kreatifnya untuk berusaha meningkatkan taraf hidupnya. Mereka selalu kalah dalam setiap persaingan di berbagai bidang kehidupan. Akhirnya mereka menjadi kelompok yang tertinggal, tersisih dan terpinggirkan. Oleh karena itu maka uluran tangan dari mereka-mereka yang punya kelebihan kekayaan kepada kaum miskin dan fakir, uluran tangan dari mereka yang alim dan pandai kepada mereka yang masih bodoh dan awam, menjadi tanggung jawab moral dan kewajiban sosial yang harus terus-menerus dikembangkan. Dengan demikian, di antara hikmah penting yang dapat kita ambil dari pensyariatan ibadah kurban itu adalah adanya anjuran agar kita memiliki rasa solidaritas tinggi, memiliki rasa peduli kepada sesama, sebagaimana Allah mengisyaratkan dalam Al-Quran dengan istilah at-ta'awun, saling tolong menolong di antara sesama manusia. Ayyuhal muslimun rahimakumullah, sikap saling peduli selalu relevan untuk terus kita kembangkan, apalagi memang ada alasan sosiologis, ada alasan ekonomis yang telah menjadi ketetapan Allah atau sunnatullah, bahwa rizki dan status sosial seseorang tidak selalu sama dengan orang lain. Allah sengaja membagi rizki dan menentukan status sosial kepada sebagian orang berbeda dengan sebagian orang yang lain. Hal ini dimaksudkan agar di antara sesama mereka dapat terjalin hubungan yang baik, saling memberi dan menerima. Ada yang membutuhkan, ada yang dibutuhkan, ada yang kelebihan, ada yang kekurangan. Inilah yang ditegaskan oleh Allah pada surat Az-Zukhruf ayat 32. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya. Al-ayah. Akulah Allah yang membagi sumber penghidupan bagi mereka para manusia selama di dunia. Aku sengaja meninggikan derajat sebagian dari mereka di atas sebagian yang lain, supaya di antara mereka dapat terjalin hubungan yang baik. Ayyuhal muslimun al-hadirun rahimakumullah, memahami ayat ini bahwa sesungguhnya kita ini punya amanah, punya tanggung jawab dititipkan dan dimandatkan oleh Allah kepada kita. Pada dasarnya Allah telah membagi sumber penghidupan seluruh makhluknya, khususnya seluruh umat manusia ini secara cukup. Namun untuk proses distribusi, perolehan dan pemerataannya sebagai diamanahkan oleh Allah kepada sebagian hambanya. Oleh karenanya maka orang-orang yang memiliki kelebihan dan keluasan rizki hakikatnya adalah umanah Allah, orang-orang dipercaya oleh Allah untuk menjadi distributornya, agar mereka mau berbagi dengan sesama dan orang-orang di sekitarnya. Baginda Rasulullah SAW pernah mengingatkan kepada umatnya, khususnya mereka yang diamanati beragam kelebihan nikmat oleh Allah, agar mau berbagi dengan hamba-hamba Allah yang lain di sekitarnya. Dalam sebuah hadis riwayat Imam At-Tabrani dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, baginda Rasul mengatakan, inna lillahi ibadan yahtassuhum bin ni'ami limanafi'il ibad faman bakhila bitilkal manafi'i 'alal ibad naqalahallahu ta'ala anhu wa hawwalaha ila ghairihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memilih beberapa hambanya secara khusus diberi berbagai banyak kelebihan kenikmatan agar dapat dirasakan manfaatnya oleh hamba-hamba Allah yang lain yang ada di sekitarnya. Maka barang siapa yang bakhil, tidak mau berbagi nikmat Allah itu dengan sesamanya, maka Allah akan mencabut nikmat itu dari orang tersebut dan akan mengalihkan kepada hamba Allah yang lain. Dengan demikian maka hakikat rizki yang diamanahkan Allah kepada kita tidak lain adalah sebagai bentuk kepercayaan agar kita menjadi distributornya, agar kita mau membagi kenikmatan itu dengan sesama kita. Anjuran untuk terus menumbuhkan sikap saling peduli ini terasa semakin penting ketika kita mengamati dalam kehidupan di masyarakat akhir-akhir ini. Masih banyak orang-orang atau kelompok-kelompok masyarakat yang hidupnya sangat bertentangan
dengan prinsip ta'awun yang diajarkan oleh Allah tadi. Masih banyak orang atau kelompok masyarakat yang hidupnya semakin individualis dan egois dalam berbagai tatanan kehidupan. Kita bisa mengambil contoh misalnya dalam tatanan pemukiman. Orang yang dianggap modern sekarang ini begitu banyak membangun klaster-klaster perumahan. Tidak peduli meskipun itu dibangun di kawasan pemukiman yang sudah lebih banyak masyarakat tinggal di sekitarnya. Mereka membangun klaster dengan penuh keangkuhan, membangun tembok yang tinggi dan rapat, memang dengan alasan keamanan. Namun sebenarnya itu bentuk individualis dan egoisme yang justru menghindar dari pergaulan yang bertentangan dengan ajaran Allah. Atau mungkin secara individual, banyak orang yang begitu kukuh membangun pagar rumahnya meskipun dia di tengah-tengah pemukiman, sehingga pagar rumah yang mestinya menunjukkan batas properti, batas kepemilikan pribadi, lalu berubah menjadi usaha untuk mengisolasi diri. Inilah yang dilarang oleh Allah. Bahkan di dalam pergaulan yang lain misalnya, yang sering kami contohkan dalam karakter berlalu lintas di negara kita ini, begitu banyak orang yang sangat egois, nggak peduli dengan siapapun. Ketika kita mengamati ada lalu lintas yang padat, apalagi macet, begitu banyak orang berlomba saling adu keras klakson misalnya, seakan-akan hanya dia yang penting, nggak peduli telinga orang lain. Inilah bentuk-bentuk sikap arogan dan egoisme yang sangat bertentangan dengan ajaran Allah at-ta'awun tadi. Maka hikmah dari ibadah kurban tidak lain adalah menumbuhkan rasa peduli kita, menumbuhkan rasa empati dan rasa solidaritas kita kepada sesama. Oleh sebab itu patutlah kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari pensyariatan ibadah kurban ini. Semoga kita menjadi hamba Allah yang semakin peduli dan memiliki rasa solidaritas tinggi kepada sesama hamba Allah yang lain. Ayuhal muslimun al-hadirun rahimakumullah. Pada akhirnya marilah kita perhatikan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala tentang esensi dari penyembelihan dan pensyariatan ibadah kurban itu. Dinyatakan pada surat Al-Hajj ayat 37, Allah menyatakan, "La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum." Bahwasanya Allah tidaklah menerima ibadah kurbanmu itu hanya didasarkan pada banyaknya daging atau banyaknya darah yang teralirkan, tetapi yang diterima oleh Allah adalah sikap takwa yang mendasari ibadah kurban yang kamu lakukan. Dengan demikian esensi ibadah kurban tidak lain adalah untuk meningkatkan dan membuktikan ketakwaan seseorang kepada Allah. Orang-orang yang bagus mutu takwanya akan rela mengorbankan apa saja yang dimilikinya untuk membuktikan ketaatan kepada Allah. Sikap semacam inilah yang pernah dicontohkan oleh hamba yang sangat dicintai oleh Allah, baginda Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Melaksanakan ibadah kurban pada hakikatnya adalah menapak tilasi dan meneladani pengorbanan para kekasih Allah. Begitu besarnya rasa cinta dan komitmen penghambaan Nabi Ibrahim dan keluarganya, maka seberat apapun perintah yang diembankan oleh Allah kepada beliau dan keluarga, tanpa sedikit pun keraguan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan ibadah yang menjadi sejarah asal usul ibadah kurban itu adalah ketika beliau dan Nabi Ibrahim alaihissalam diperintah untuk mengorbankan satu-satunya putra kesayangan beliau, Nabiullah Ismail alaihissalam. Namun karena ini perintah yang hak dari Allah, meskipun beliau tetap meminta pertimbangan dari putra yang menjadi objek pengorbanannya, dan di luar dugaan maka Ismail yang masih kecil itu pun memiliki keyakinan yang mantap dan kuat pula kepada Allah. Dengan penuh ketaatan, dengan penuh ridho dan ketawakalan, mereka berdua kemudian akan melaksanakan perintah kurban itu. Begitu besarnya ketulusan dan kepatuhan ketaatan Nabi Ibrahim dan Ismail serta istrinya Hajar alaihimussalam, maka Allah kemudian mengganti pengorbanan mereka itu dengan seekor hewan kurban yang besar. Wa fadainahu bidzibhin azim. Aku tebus pengorbanan Ibrahim itu dengan seekor domba yang besar dan gemuk. Lalu Allah menjelaskan bahwasanya sesungguhnya perintah mengorbankan anaknya itu bukan perintah yang sesungguhnya. Itu semata-mata hanya ujian
untuk mengetahui ketulusan ketakwaan Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menegaskan inna hadza lahuwal balaul mubin. Sesungguhnya perintah itu hanyalah ujian yang nyata bagi kamu Ibrahim. Ternyata bagi Nabi Allah Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya dapat melewati ujian maha berat itu dengan nilai sempurna. Menutup uraian khutbah ini, marilah kita terus membesarkan harapan seraya memaksimalkan ikhtiar kita. Mudah-mudahan kita semua dapat mencontoh dan meneladani serta mengaktualkan sikap-sikap takwa yang dicontohkan para kekasih Allah, sehingga kita semua menjadi hamba Allah yang dikasihi olehnya. Amin ya rabbal alamin. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi khassa mausimal haji bimazidin minat ta'ati wal qurbat wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul asmaul husna wa ajallus sifat wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abdullahi wa rasuluh al mab'utsu bil huda wal bayyinat wa ahkamil hajjin nayyirat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihil hudatit tuqat wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil ma'ad wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Ittaqullaha subhanahu waghtanimu hadhil awqatis syarifah al fadilah wa'muruha bil a'malil mubarakah tuflihu wa tafuzu. Hadza fasallu wa sallimu ala man umirtum bis salati wassalam alaihi kama qala tabaraka wa ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sa'iris sahabatil akramin wa 'anit tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amalin wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amalin. Allahumma inna nas'alukal jannata lana wa liwalidaina wa liman lahu haqqun alaina wa lil muslimin ajma'in. Allahumma waffiqna lil a'malis sholihat wa tarkal munkarat. Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma aslih ahwalal muslimin fi kulli makan. Allahumma aslih ahwalahum wajma'hum ala haqqi wal huda. Allahumma mahqin dima'ahum wa amin raw'atahum wa sudda khallatahum wa at'im ja'i'ahum wakhfid a'radahum warbit ala qulubihim wa sabbit aqdamahum wansurhum ala man baghiya alaihim. Allahumma ighfir dhunubana wastur uyubana wa yassir umurana wa ballighna fi ma yurdika amalana. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa azwajina wa dhurriyyatina innaka sami'ud du'a. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.